Oke, jadi, eee, hari ini kita akan mulai untuk masuk ke dalam materi yang selanjutnya. Kalau sebelumnya di semester 2 kita sudah belajar tentang teks berita, maka di bab ini kita akan masuk ke dalam satu topik yang baru yang mungkin anak-anak perlu tahu gitu ya, dan namanya adalah teks tanggapan. Sebelum Mister melanjutkan penjelasan nantinya, anak-anak harus paham dulu bahwa teks tanggapan ini bukanlah teks yang jauh dari kehidupan anak-anak, tapi ini adalah sangat dekat. Mungkin setiap hari, setiap saat gitu ya, kita melakukannya. Karena ini tanggapan. Kalau kita mendengarkan sebuah tanggapan, berarti itu adalah hal yang sangat sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada peristiwa, kalau ada sebuah pertanyaan, kalau ada sebuah, film ataupun yang lain, maka otomatis kita kadang-kadang diberikan waktu untuk memberikan tanggapan. Nah, namun tanggapan-tanggapan yang sering kita lakukan itu adalah tanggapan-tanggapan yang verbal, dalam artian diucapkan. Nah, kalau pada pelajaran ini maka kita akan membuat tanggapan-tanggapan yang biasa kita ucapkan dengan mulut kita. Sekarang kita akan ganti nih, kita akan memberikan tanggapan dengan cara menulis gitu ya. Makanya sehingga hari ini kita akan mempelajari. Kalau kita memberikan tanggapan, apakah ada peraturannya? Apakah bisa menggunakan kata-kata yang bebas atau apakah memberikan tanggapan itu harus sopan atau yang seperti apa gitu ya. Makanya di dalam teks ini kita akan belajar semua itu. Nah, di dalam teks ini nanti kita akan belajar beberapa hal. Mungkin anak-anak sudah paham dengan PowerPoint Mister gitu ya. Di awal-awal tentu akan ada agenda. Kira-kira apa yang akan dipelajari dalam bab ini. Nanti akan ada pengertian. Kita akan belajar pengertian, kita akan belajar ciri-ciri, kita akan belajar fungsi dan tujuan dari teks tanggapan. Lalu kemudian kita juga akan belajar tentang jenis-jenis teks tanggapan. Lalu kita juga tentu yang menjadi poin utama adalah struktur, lalu kaidah kebahasaan dan cara menulis. Supaya nanti ketika di akhir, ketika disuruh untuk membuat sebuah teks tanggapan, anak-anak sudah bisa semua, gitu ya. Oke, kita lanjut. Untuk hari ini dalam video ini Mister hanya akan menjelaskan dari pengertian sampai kepada jenis-jenis. Untuk struktur, kaidah kebahasaan, cara menulis nanti Mister akan jelaskan di dalam video yang berbeda. Jadi silahkan boleh ambil catatannya, boleh simak video Mister, boleh catat hal-hal yang penting supaya nanti ketika Mister memberikan kuis ataupun memberikan pertanyaan, anak-anak bisa jawab dengan benar. Oke? Oke, sebelum Mister lanjut, Mister mau tanya, siapa yang sudah pernah menonton ini nih? Nah, ya mungkin anak-anak yang senang dengan lagu, dengan musik dan update selalu gitu ya. Mungkin acara ini bukanlah acara yang jarang kalian dengarkan, jarang kalian tonton, tapi ini adalah acara yang sangat-sangat sering apalagi sekarang lagi booming gitu ya, lagi tampil, lagi apa ya namanya? Yang lagi diputar gitu, apalagi salah satu kontestannya itu adalah dari Bangka Belitung, tentu semua orang juga bersemangat gitu ya. Nah, ini di dalam acara ini kita tentu sering melihat ketika satu orang sudah selesai bernyanyi, maka para juri akan memberikan tanggapannya. Nah, tanggapan-tanggapan yang diberikan oleh juri itulah yang kita pelajari gitu ya. Tanggapan-tanggapan, masukan-masukan ataupun apresiasi-apresiasi dari juri itulah yang akan kita bahas, itulah menjadi makanan kita di dalam topik ini gitu ya. Nah, selain daripada ini, Indonesian Idol, tentu kalian juga pernah mendengar ataupun menonton ini acara Master Chef gitu ya. Mungkin anak-anak yang suka baking, yang suka memasak, yang suka bermain dengan bumbu-bumbu dan makanan, tentu hal ini tidak jarang. Kalian pasti senang melihatnya gitu ya. Dalam hal ini juga sama. Biasanya para para kontestan itu diberikan tantangan, lalu para kontestan akan membuatnya, setelah itu memberikan kepada juri, lalu juri akan memberikan tanggapan. Mereka akan cicipin dulu, terus mereka rasa dulu, terus mereka memberikan tanggapan. Kalau kurang asin, mungkin tanggapan-tanggapan yang ada dalam MasterChef itu
kadang membuat orang jadi deg-degdug gitu ya, membuat orang jadi, "Hah, kenapa nih?" gitu. Nah, tapi itu juga kita mau lihat apakah itu benar atau apakah itu baik atau bagaimana sih seharusnya memberikan tanggapan gitu ya. Lalu selain daripada 2 acara yang tadi tentu anak-anak juga pernah menonton beberapa channel YouTube ini nih. Ada ya mungkin kalian sudah tahu yang pertama itu Gadget In gitu ya, Gadget In. Hai ini David dan segala macam. Kalian sudah pasti tahu dan sering dengar. Apalagi anak-anak yang suka dengan dengan teknologi, dengan smartphone, tentu hal ini bukanlah hal yang jarang gitu ya. Lalu di bawahnya juga ada Tasya Farasya. Siapa sih yang tidak kenal dengan ini gitu ya? Eh, dia sering sekali membuat yang namanya review produk gitu ya, ya mungkin termasuk pekerjaannya juga dan ya itu juga salah satu hal yang sering kita lihat dan setiap penjelasannya itu merupakan sebuah tanggapan anak-anak. Lalu yang lainnya, Mister juga masih ada nih satu contoh lagi, 2 contoh lagi. Yang suka buku tentu pernah atau mungkin sekilas melihat review tentang buku. Ini bukunya novel Laut Bercerita dari Leila Chudori gitu ya. Dan di sini dia menjelaskan apa kelebihannya, bagaimana ceritanya dan segala macam. Lalu yang terakhir itu kalau kita baca Rumah Idaman Seorang Arsitek Muda. Berarti ini membahas sebuah rumah anak-anak. Jadi dia masuk kayak home tour, jadi dia masuk, terus dia menjelaskan, dia melihat segala macam, lalu ya ada pujian, ada rekomendasi dan segala macam di situ. Nah, dari video-video, dari acara-acara, tentu anak-anak sudah dapat ya kira-kira bagaimana sih teks tanggapan itu gitu ya. Makanya ketika sudah melihat itu, Mister menyimpulkan bahwa teks tanggapan itu merupakan teks yang berisi penilaian terhadap suatu hal seperti karya seni, peristiwa, atau fenomena. Dan penilaian ini dapat berupa pujian, kritik, atau saran. Jadi tanggapan yang diberikan itu tidak harus berupa pujian. Tanggapan yang diberikan itu bukan hanya berupa kritik, tanggapan itu bukan hanya berupa saran, tapi bisa menyangkut ketiganya. Makanya anak-anak kalau kita melihat beberapa video seperti ini, tentu beberapa dari kalian tentu tahu bahwa mereka memiliki yang namanya skrip. Nah, di skrip itu merupakan teks tanggapan. Skrip yang mereka buat ya tentunya tidak ditampilkan ya di sini, tapi skrip yang mereka buat itu merupakan salah satu contoh dari teks tanggapan gitu ya. Makanya di dalam itu juga ada yang namanya pujian, ada yang namanya kritik, ada yang namanya saran. Nah, lalu Mister bagaimana dengan ciri-cirinya? Ciri-ciri teks tanggapan. Nah, sekarang anak-anak boleh bayangkan bahwa tanggapan yang kita maksud di sini bukan lagi tanggapan dari mulut ya, tapi berupa teks, berupa kertas yang ada yang kita pegang, terus kita lihat di dalam itu ada tulisan. Tulisan-tulisan itulah teks tanggapan, kayak paragraf gitu ya, beberapa kumpulan paragraf dan itu merupakan teks tanggapan. Lalu bagaimana ciri-cirinya? Nah, kalau kita menuliskan sebuah teks tanggapan, maka anak-anak di dalam itu informasinya itu harus berupa fakta, objektif. Maksudnya sesuai dengan apa yang kita rasakan. Lalu menggunakan bahasa yang lugas dan jelas. Ingat, teks tanggapan itu bukan teks puisi, bukan teks cerita pendek yang dimana kita bisa melebih-lebihkan, di sini enggak. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan itu yang kita tulis langsung. Nggak usah pakai kata-kata puitis, nggak usah melakukan dramatisasi dengan pendapat kita, nggak usah. Langsung, kalau dia jelek gitu ya, oke, ini kurang bagus. Kalau kita menilai sebuah lagu, sepertinya lagunya kurang enak didengarkan karena terlalu ribut, musiknya terlalu banyak, sedangkan liriknya tidak terlalu bagus dan segala macam. Lalu ketika kita sudah memberikan pendapat kita itu, maka kita perlu memberikan alasan ataupun bukti yang kuat. Contohnya seperti yang tadi, kalian mendengarkan sebuah lagu yang liriknya mungkin tidak terlalu bagus. Kalian harus sebutkan kalau lagu itu, contoh ya, lagu ini sepertinya mengandung lirik yang tidak terlalu baik untuk anak-anak di bawah umur. Karena apa? Karena di dalamnya terdapat kata A, kata B, kata C yang seharusnya tidak didengarkan oleh anak-anak di bawah umur gitu ya. Lalu penyampaian penilaian secara santun dan tidak merendahkan. Ingat, ini santun, sopan. Nggak boleh langsung bilang, ah lagu ini jelek, nggak pantas udah dengerin. Nggak boleh kayak gitu. Tapi kita harus kasih tahu alasan yang kuat.
Lalu memiliki struktur yang jelas yang nanti tentu Mister akan ajarkan kepada kalian. Kemudian menggunakan bahasa yang formal maupun semi formal. Jadi di sini tidak diperbolehkan untuk menggunakan bahasa Bangka gitu ya. Harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Kenapa baku, Mister? Supaya dapat dimengerti dengan baik. Supaya tidak ada yang namanya kesalahpahaman satu dengan yang lain, gitu ya. Nah, lalu selanjutnya apa sih fungsinya? Apa sih tujuannya? Di sini Mister menyebutkan dan menuliskan ada 4 fungsi dan tujuan dari teks tanggapan. Yang pertama adalah memberikan informasi dan pemahaman, yang kedua menyampaikan penilaian yang objektif, yang ketiga memengaruhi pembaca, yang keempat memberikan saran atau rekomendasi. Lalu gimana nih? Oke, kita masuk ke dalam contohnya. Ini Mister ambil salah satu channel YouTube yang membahas tentang skincare. Walaupun Mister tidak terlalu paham dengan hal ini, tapi mungkin kalian bisa lebih paham. Nah, ketika kalian sudah menonton film ataupun video ini, maka di dalam video ini dia akan menjelaskan informasi tentang skincare. Kalau di sini kita lihat skincare scientific kayaknya ya, gitu ya. Skincare scientific. Lalu nanti di situ pasti akan menjelaskan apa sih kandungannya, apa yang terdapat di dalam skincare ini gitu. Dan kenapa itu baik untuk kulit dan kenapa itu baik untuk digunakan. Lalu di situ juga menjelaskan cara memakai atau mungkin harganya atau mungkin varian-variannya ataupun yang lainnya. Maka disitulah bahwa ini memberikan informasi tentang skincare. Jadi para penonton juga tahu, para pembaca juga tahu, oh ternyata di dalam scientific tuh ada bla 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 dan bla. Lalu yang kedua, tentu di dalam hal ini pembuat video itu akan memberikan penilaian terhadap produk tersebut. Apakah bagus atau tidak atau mungkin skincare ini hanya cocok untuk beberapa kategori kulit saja atau mungkin cocok untuk semua kulit. Mungkin kulit bayi, kulit ayah-ayah, kulit bapak-bapak gitu ya atau kulit ibu-ibu semuanya bisakah atau bagaimana? Tentu akan diberikan penilaian. Mungkin dia juga sudah mencoba dan dia akan memberikan before afternya gitu ya, setelah atau mungkin sebelum. Jadi di sini si pembuat video itu akan memberikan penilaian. Lalu setelah itu di sini juga si pembuat video akan memberikan pengaruh ataupun memengaruhi pendengar atau penonton untuk mempertimbangkan apakah membeli atau tidak. Kalau seandainya disebutkan di situ bahwa produk ini tidak baik untuk wajah yang lembab, maka para penonton yang memiliki wajah yang lembab tidak akan membelinya. Itu memberikan pertimbangan gitu ya, mempengaruhi. Lalu yang terakhir itu memberikan saran ataupun rekomendasi kepada para pendengar dengan tips dan triknya. Mungkin nanti para apa ya yang membuat video ini akan memberikan, oh kalian bisa memakai ini, memakai produk yang ini, memakai produk yang ini yang mungkin lebih murah gitu. Jadi di situ ada pemberian rekomendasinya. Oke. Lalu contoh yang keduanya ini nih dari Gadget In. Mungkin karena Mister cukup senang dengan channel YouTube ini gitu ya, makanya Mister sering bawa nih dalam pembelajaran. Nah, di sini dia membahas tentang Samsung Galaxy A55 di Indonesia. Nah, di sini tentu David itu akan memberikan informasi tentang HP Samsung Galaxy, mungkin baterainya, mungkin kameranya, mungkin spesifikasi-spesifikasi yang lainnya gitu ya, mungkin memorinya, harganya dan lain-lain. Maka dia akan menjelaskan. Setelah dia menjelaskan, dia akan memberikan penilaian. Penilaian terhadap pemakaian. Biasanya tuh David tuh akan selalu menggunakan mungkin 1 minggu sebelum atau 2 minggu sebelum dia akan menggunakan itu, lalu dia akan menjelaskan apa sih plusnya, apa sih minusnya dari pemakaian itu. Lalu dari situ maka David akan mempengaruhi penonton apakah untuk membeli atau tidak. Biasanya tuh David memberikan pertimbangan juga ya. Kalau kalian beli ini maka kalian akan dapat ini. Kalau kalian tidak membeli ini maka kalian akan tidak mendapat ini gitu. Ataupun kalau kalian punya budget sekitar 5 juta mungkin lebih baik membeli HP yang lain gitu. Maka dia akan memberikan yang namanya pengaruh-pengaruh untuk penonton apakah untuk membeli atau tidak. Lalu yang terakhir, maka di sini David juga akan memberikan tips, saran, rekomendasi terkait produk. Kalau kalian mau menggunakan ini, menggunakan Samsung A55, sarannya jangan di-charge sampai 100% mungkin. Atau kalian mungkin dikasih rekomendasi kalau kalian mau membeli Galaxy A55, mungkin rekomendasinya adalah silahkan beli case yang seperti ini.
Maka di situ dia akan memberikan saran, memberikan rekomendasi pemakaian dan segala macam. Nah, kalau kalau yang kedua ini kan bentuk video, tapi ingat anak-anak, dalam video itu pasti mereka memiliki yang namanya script. Script itulah yang menjadi teks tanggapannya, gitu ya. Paham ya? Sampai di sini masih bisa diproses ya, masih bisa dibayangkan bagaimana bentuknya. Yang penting bayangkan aja anak-anak, kalian pegang kertas. Kalian pegang kertas, dalam itu ada teks tanggapan. Lalu di teks tanggapan itu, oh, dalam kolom yang berwarna merah itu berarti pujiannya, dalam kolom berwarna biru berarti itu adalah kritiknya dan segala macam. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Lalu yang terakhir dalam video ini, Mister akan jelaskan tentang jenis-jenis teks tanggapan. Sebenarnya jenis-jenis teks tanggapan ini tidak terlalu kita pelajari lebih dalam. Hanya saja Mister mau sampaikan nih bahwa terdapat ada dua. Teks tanggapan pujian dan teks tanggapan kritik. Kalau pujian berarti dia berisi pernyataan positif yang bertujuan untuk mengagumi dan menghargai suatu hal. Tapi kalau dia berupa kritik berarti penilaian atau evaluasi terhadap suatu hal. Ingat, kritik itu bukan membenci. Paham ya? Jangan disamakan kritik dengan membenci. Makanya ketika seorang guru atau seorang teman memberikan kritik itu bukan berarti karena dia membenci kamu, tidak. Ini adalah berupa evaluasi supaya lebih baik. Paham ya? Jadi anak-anak jangan menyamakan antara kritik dengan kebencian. Tidak. Oke? Nah, bagaimana contohnya? Mungkin kita sudah tahu gimana cara memuji. Mungkin coba puji dulu teman yang di samping kanan kirinya. Apakah, oh mungkin kamu cantik ya, mungkin kamu ini ya gitu. Nah, gimana caranya? Contoh, ini contoh yang pertama. Saya sangat terkesan dengan presentasi Anda. Penjelasan Anda sangat jelas dan mudah dipahami. Dan Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan sangat baik. Ini adalah bentuk pujian. Pujian kepada seorang manusia yang melakukan presentasi dan sangat bagus gitu ya. Dan di sini dia sangat menggunakan yang namanya kalimat-kalimat deskriptif. Dia nggak cuma bilang, wah kamu sangat bagus, kamu sangat oke menjelaskan. Udah, sampai situ aja gitu ya. Kalau kayak gitu itu tidak terlalu baik anak-anak. Yang baiknya seperti apa? Yang baiknya adalah kita memberikan penjelasan-penjelasan selanjutnya kenapa kita menyebutkan dia baik, kenapa kita menyebutkan dia bagus. Oh, di sini dikasih alasannya. Ya sangat jelas, mudah dipahami, lalu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Makanya kalau kita memberikan pujian itu tidak cukup hanya memberikan ekspresi kayak wah good good keren keren gitu, nggak cukup kayak gitu, tapi harus dibarengi dengan yang namanya alasan-alasan. Lalu yang kedua ada juga nih, wah kue yang Anda buat ini sangat lezat, rasanya pas, tidak terlalu manis dan teksturnya sangat lembut. Saya pasti akan memesan lagi dari Anda. Nah ini berupa tanggapan terhadap makanan. Nah di situ kan dia nggak cuman bilang kalau wah kue Anda enak ya. Dia nggak cuma bilang kayak gitu, tapi dijelaskan kenapa rasanya lezat, kenapa menurutnya itu enak dan dia akan memesan lagi. Oh ternyata karena rasanya pas, tidak terlalu manis, teksturnya oke, mungkin wanginya bagus gitu ya, dan segala macam. Jadi kalau kita memberikan sebuah pujian anak-anak, kita perlu untuk memberikan alasan-alasan kenapa kita memuji. Jadi kita nggak cukup, oh kamu bagus, oh kamu pinter, bagus gitu ya. Tapi kita harus menyebutkan alasan-alasannya kenapa kita menyebutkan dia pinter, kenapa kita menyebutkan dia bagus. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah contoh dari tanggapan kritik. Nah, lihat ya, di sini tuh tidak merendahkan seperti yang tadi Mister jelaskan. Mengkritik tidak boleh merendahkan, tidak boleh dengan kata-kata yang kasar, tapi harus tetap sopan santun. Oke, contoh nih, wah saya menyukai desain produk ini, tetapi saya merasa pemilihan warnanya kurang sesuai. Mungkin bisa dipertimbangkan untuk menggunakan warna yang lebih cerah atau lebih sesuai dengan target pasar. Lihat, di sini ibaratnya seperti ini anak-anak, kita akan berikan pujian terlebih dahulu sebelum kita memberikan yang namanya kritiknya. Kenapa seperti itu, Mister? Karena pada dasarnya anak-anak manusia tuh akan terkesan lebih semangat kalau dia dipuji terlebih dahulu. Ketika dia sudah dipuji terlebih dahulu, maka kritik yang di bawahnya itu akan lebih mudah diterima.
Dan dengan demikian kita juga akan menghargai yang namanya orang tersebut gitu. Bayangkan dibandingkan dengan orang-orang yang cuman jelek, udah nggak bagus buang aja gitu. Kan nggak enak ya. Nggak enak seperti itu. Makanya kalau kita memberikan masukan maka kita perlu menyebutkan dulu pujiannya baru kita kasih masukan gitu ya. Jadi kalau anak-anak nanti memberikan pujian atau memberikan kritik kepada orang lain, ingat harus menggunakan pujian terlebih dahulu, baru kita kasih masukan. Oke, paham ya? Lalu yang terakhir, contohnya, ini contoh daripada tanggapan kritik. Saya menghargai upaya Anda dalam membuat karya ini, namun saya merasa alur ceritanya kurang jelas dan beberapa karakter kurang berkembang. Mungkin bisa dipertimbangkan untuk memperjelas alur cerita dan memberikan pendalaman karakter yang lebih kuat. Ini berarti dia memberikan tanggapan terhadap ataupun kritikan terhadap cerita yang dibuat oleh seseorang. Nah, dia menghargai dulu nih, menghargai upayanya, baru dia jelaskan apa masukan dan saran dan kritik yang dia berikan. Nah, jadi ingat kesimpulannya bahwa teks tanggapan itu adalah teks yang berisi penilaian, evaluasi, dan juga saran, tapi dijelaskan ataupun disampaikan dengan kata-kata yang sopan, kata-kata yang lugas dan tidak merendahkan. Kayak nanti kalau di rumah tuh, di rumah kalian kan biasanya dimasak ya mungkin sama orang tua makanannya gitu. Mungkin bisa berlatih berikan tanggapan. Wah, mah enak ya makanannya. Soalnya kuahnya kental, kemudian rasanya juga oke dan, aku maulah kalau kayak gini setiap Sabtu gitu contohnya. Atau mungkin puji, apa ya, berikan pujian kepada ayah kalian atau mungkin adik kalian, cece kalian dan segala macam, gitu ya. Nah, terakhir sebelum selesai, Mister ada satu tantangan untuk kalian. Tantangannya apa? Gampang. Ini dia, coba kalian buat tanggapan pujian terhadap karya di bawah ini. Contoh kalau kalian bilang ini bagus, kenapa? Minimal 3 kalimat, gitu ya. 3 kalimat biar nanti Mister bisa lihat. Oke, kemudian satu lagi tanggapan kritik terhadap si gambar ini. Mungkin kalian bisa stop dulu videonya. Kalian boleh tuliskan dulu kalimat kritiknya, tanggapan kritiknya, dan begitu juga dengan yang tanggapan pujiannya. Oke, oke, itu penjelasan dari Mister. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan kepada gurunya masing-masing. Akan dijelaskan dengan lebih bagus. Oke, kalau begitu, sampai jumpa di penjelasan selanjutnya. Bye bye.